Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Robin Manik dengan NIM 124370669. Saya dari kelompok 2 Ilmu Ukur Tambang kelas RC. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai keberangkatan saya pada saat ekskursi dengan tujuan ke PT Smelting Gresik. Jadi kami berangkat ke PT Smelting Gresik pada tanggal 2 Oktober 2025 dan sampai ke Gresiknya pada tanggal 3 Oktober 2025. Pada tanggal 3 tersebut barulah kami melakukan kunjungan industri ke PT Smelting tersebut. Di Gresik terdapat 2 PT Smelting, ada PT Smelting yang pertama atau yang lama, dan juga ada PT Smelting yang baru yang dibangun kerjasama oleh PT Freeport. Kebetulan pada saat kami ekskursi kemarin minggu lalu, kami berkunjung ke PT Smelting yang lama. Jadi di sana kami mendapatkan penjelasan mengenai proses pemurnian dan pembentukan serta peleburan dari tembaga tersebut. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai pertama mengenai tentang PT Smelting tersebut. PT Smelting atau Kopier, Smelter and Refinery terletak PT Smelting merupakan smelter pertama PT FI yang dibangun pada tahun 1996 bersama konsorsium Jepang atau Mitsubishi dan dioperasikan oleh Mitsubishi sebagai wujud kepatuhan PT FI terhadap kontrak karya 2. Berlokasi di Gresik, Jawa Timur, PT Smelting merupakan fasilitas smelter tembaga pertama di Indonesia. Perkembangan smelting mencapai tonggak penting dengan berhasil meningkatkan kapasitas produksi pabriknya mencapai target produksi yang belum pernah tercapai sebelumnya. Adapun visi dan misi yang disampaikan pada saat ekskursi kemarin, yang pertama yaitu visi dari PT Smelting tersebut adalah berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan terhadap masyarakat setempat, Republik Indonesia dan dunia melalui bisnis peleburan dan pemurnian tembaga. Adapun misi yang dimiliki oleh PT Smelting yaitu mewujudkan proses yang aman, sehat, dan ramah lingkungan di pabrik dengan tujuan menyerahkan katoda tembaga dan produk samping kualitas terbaik kepada pelanggan secara stabil. PT Smelting senantiasa berupaya untuk menghasilkan katoda tembaga dan produk samping dengan kualitas terbaik dunia dan menjadi perusahaan bereputasi terpercaya dan berkelanjutan melalui penerapan berbagai sistem manajemen yang terpadu dan menyatu, yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen mutu, sistem jaminan produk halal, dan sistem manajemen pengamanan dan komitmen untuk yang pertama menerapkan nilai-nilai SCQDE atau Safety, Compliance, Quality, Delivery, dan Earning dalam melakukan setiap aktivitas. Yang kedua, menghasilkan katoda tembaga dan produk samping dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta mempertimbangkan dampak lingkungan dengan berfokus pada pemenuhan mutu yang ditetapkan pelanggan dan efisiensi produksi. Yang ketiga, melakukan upaya untuk menghilangkan potensi bahaya, termasuk analisis akar penyebab kecelakaan yang disesalkan yang terjadi untuk mengurangi risiko keselamatan dan kesehatan serta mencegah kerusakan fasilitas dan prasarana melalui mekanisme identifikasi bahaya, analisis dan pengendalian serta pemantauan risiko untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dan yang keempat, memenuhi peraturan dan persyaratan yang terkait dengan bisnis perusahaan di tingkat regional, nasional, dan internasional, melakukan perlindungan lingkungan,
konservasi sumber daya alam beserta upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang berkontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan melakukan pengendalian aspek dampak lingkungan berdasarkan penilaian aspek dampak lingkungan yang dilakukan melalui kajian penilaian daur hidup atau life cycle assessment. Yang keenam, melakukan berbagai upaya pengelolaan, peningkatan, dan perlindungan lingkungan secara konsisten guna mengurangi emisi gas konvensional dan gas rumah kaca sebagai kontribusi pada pencegahan pemanasan global, pengurangan beban pencemar air limbah, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 dan non B3 sesuai prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, termasuk upaya pengolahan limbah kemasan produk sebagai bagian dari tanggung jawab produsen dan perlindungan serta konservasi keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, menerapkan prinsip industri hijau di dalam operasi perusahaan untuk mendukung upaya efisiensi pada proses produksi, energi, air, dan sumber daya lain yang digunakan. Yang ke-8, mengembangkan dan mempromosikan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan. Yang ke-9, melakukan upaya pencegahan, penanggulangan penyakit, HIV atau AIDS dan tuberkulosis di tempat kerja guna mencegah penyebaran penyakit. Nah, selanjutnya yang ke-10, melakukan pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terbatas dan peraturan internal perusahaan terhadap setiap ancaman serta gangguan keamanan yang terjadi melalui penerapan sistem manajemen pengaman. Yang ke-11, penyediaan produk asam sulfat halal melalui penerapan sistem jaminan halal. Yang ke-12, mengomunikasikan sistem manajemen yang diterapkan perusahaan kepada para pekerja dan melibatkan para pekerja termasuk serikat pekerja di semua tingkatan dalam peningkatan sistem manajemen yang ada. Dan yang terakhir yaitu yang ke-13, melakukan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjadi perusahaan yang lebih sadar terhadap kondisi sosial dan lingkungan serta untuk mencapai kepuasan pelanggan yang lebih baik melalui budaya inovasi dan usulan perbaikan. Penyediaan sumber daya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Nah, setelah dari itu, jadi mungkin saya akan balik ke belakang lagi. Dari smelting itu kerjasama dengan Mitsubishi. Tetapi untuk segala teknis pekerjaan, baik penggunaan sumber daya manusia, semuanya masih dikendalikan oleh tenaga kerja Indonesia, tidak Jepang. Tetapi inovasi-inovasi yang dari Jepang itulah yang akan diimplementasikan atau digunakan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, terutama smelting Gresik. Nah, gitu. Terus ya, PT Smelting mulai beroperasi tahun 1998 dengan saham Mitsubishi atau Jepang yaitu 33,98% dan Freeport 66,020% sejak 2023 karena ekspansi perusahaan. Pada tahun 2023 itu sempat mencapai tahap hasil dari pengolahan itu yaitu 342.000 ton, itu terbanyak. Terus mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur proses produksi ya. Proses Mitsubishi pada tahap peleburan dan proses ISA pada tahap pemurnian digunakan sebagai proses utama yang digunakan di pabrik peleburan dan pemurnian tembaga Gresik. Proses Lurgi Mitsubishi kontak ganda dan penyerapan ganda digunakan untuk mengolah gas buang dari pabrik peleburan. Pengolahan air dengan beberapa tahap proses juga dibangun untuk memproses semua limbah cair dari pabrik. Alur proses pabrik peleburan dan pemurnian Gresik secara umum ditampilkan pada suatu diagram yang mungkin akan saya jelaskan secara lisan, yaitu alur pertama itu barang, misalnya barang yang akan diolah itu akan dikirim melalui kapal, melalui
transportasi, yaitu kapal tongkang melalui jalur laut lah. Terus akan dilakukan proses konsentrat tembaga ke gudang konsentrat. Pada gudang konsentrat tersebut akan dilakukan pemilihan antara flux dan batubara di gudang flux, dan setelah dari pemilihan tersebut akan dilanjutkan ke pabrik peleburan. Dari pabrik peleburan tersebut akan ada yang namanya itu bantuan oksigen untuk membantu dari proses peleburan. Dari proses peleburan tersebut akan lanjut ke pabrik peleburan yang dimana menghasilkan anoda tembaga. Setelah itu dilanjutkan ke pabrik pemurnian tembaga. Dari pabrik peleburan tersebut terdapat pengotor dari tembaga yang dimana disebut dengan terak tembaga. Terak tembaga ini juga biasanya dapat diproduksi lagi menjadi pupuk atau semen. Dari pabrik pemurnian tembaga dapat dihasilkanlah tembaga telurida, katoda tembaga, dan lumpur anoda. Untuk barang yang akan dijual atau memiliki nilai tinggi yaitu katoda tembaga. Katoda tembaga itu sendiri mempunyai 99,99%, yang dimana itu termasuk tujuan dari penjualan. Dan juga ada anoda yang memiliki 99,4%. Dari lumpur anoda tersebut bakal diubah menjadi pupuk, dan juga terdapat buangan-buangan seperti gipsum dan asam sulfat. Gipsum tersebut diubah menjadi semen. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk bahan baku dari tembaga itu sendiri yaitu berasal dari Gasberg Mine atau Papua, yang dimana dari Papua tersebut akan diakomodasikan atau akan ditransportasikan untuk pengolahan lebih lanjut, yaitu peleburan dan pemurnian, tepatnya di PT Smelting Gresik atau Jawa Timur. Nah, gitu. Copper cathode destination domestic Asia countries. Konsentrat tembaga yang diangkut menggunakan kapal diterima dan dibongkar di dermaga yang mampu menampung kapal berkapasitas hingga 35.000 ton. Panjang jalur dermaga sekitar 2 km supaya mencapai kedalaman air yang cukup untuk kapal bersandar. Dermaga di ujung jalur dermaga dibangun sejajar dengan garis pantai. Dermaga dilengkapi unloader dengan sistem cam bakat berkapasitas 350 ton per jam, loader untuk memuat terak, dan belt conveyor yang dapat berjalan dua arah. Konsentrat yang dibongkar kemudian dikirim dan disimpan dalam gudang konsentrat yang berkapasitas 55.000 ton. Setelah ditimbang dan diambil sampel secara otomatis, bahan lain seperti silika, batu kapur, dan batu bara diangkut dengan menggunakan truk dan disimpan di gedung penyimpanan flux. Terak yang dihasilkan dari C furnace juga disimpan dalam gedung flux. Flux dikirim melalui belt conveyor menuju setiap flux bin. Pada pabrik peleburan dan bel akan menimbang berat flux saat flux bin. Proses kontinu Mitsubishi. Jadi PT Smelting menggunakan teknologi Mitsubishi untuk proses peleburan tembaga. Proses Mitsubishi merupakan proses peleburan tembaga yang berjalan kontinu dengan menggunakan 3 tanur peleburan. 3 tanur dihubungkan dengan saluran tertutup di mana semua lelehan mengalir kontinu secara gravitasi. Konsentrat tembaga dimasukkan melalui pipa lance bersamaan dengan udara yang diperkaya oksigen di dalam es furnace sehingga mengalami oksidasi dan melebur akibat panas dari reaksi eksotermik. Lelehan yang terbentuk merupakan campuran dari mate atau Cu yang mengandung 68% dan terak. Mate dipisahkan dari terak di Cl furnace lalu dioksidasi lebih lanjut menjadi blister Cu yang mengandung 98,5% di dalam C furnace. Keunggulan dari proses Mitsubishi itu yaitu recovery tembaga Cu tinggi, kandungan tembaga yang rendah dalam terak Cl 0,7% Cu. Yang kedua, stable dan higher SO2 atau silika in off gas make efficient acid plant operation.
Yang ketiga, emisi gas buang yang rendah. Lelehan metal dipindahkan melalui saluran tertutup untuk meminimalkan emisi gas berbahaya ke lingkungan. Operasi yang fleksibel dan efisiensi tinggi. Intensitas reaksi yang tinggi di bawah lahan Citanur mempercepat proses peluburan dari material yang dimasukkan dengan fleksibilitas dalam mengolah konsentrat dan material sekunder. Uraian proses dengan memanfaatkan teknik peluburan canggih. Proses ini melibatkan pemasakan konsentrat pada suhu tinggi, memisahkan tembaga dari kotoran dan memurnikannya untuk memenuhi standar kualitas yang ketat. Ini mana proses yang pertama itu adalah smelting furnace atau ice furnace. Konsentrat yang telah dikeringkan dan bahan tambahan seperti pasir silika dimasukkan ke dalam ice furnace melalui pipa lance dan dioksidasi dengan udara yang diperkaya oksigen yang menghasilkan lelehan mate dan terak. Lelehan ini akan keluar dari ice furnace dan masuk ke dalam CL furnace melalui launder. Yaitu proses selanjutnya yang kedua itu slacker clearing furnace atau CL furnace. CL furnace dipanaskan dengan 2 set elektrode type delta yang dimana dengan 2320 dan 1950 kVA. Mate terpisah dengan terak karena perbedaan spesifik gravitasi. Terak yang keluar digranulasi dengan air bertekanan dan dijual ke industri semen. Sementara itu lelehan mate Cu 68% secara kontinu keluar melalui sipon dan mate terpisah dengan terak. Comforting furnace, furnace, lelehan mate dan bahan pembantu, yakni batu kapur, akan bereaksi dengan udara yang dipakai oksigen yang membentuk blister dan terak. Akan dikembalikan ke dalam ice furnace dan CL furnace dan di blister akan keluar melalui sipon dan masuk ke dalam anode furnace untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya anode furnace. Blister dari furnace dikirimkan ke dalam salah satu dari 3 anode furnace dengan menggunakan switching launder system. Di dalam furnace ini, reaksi oksidasi dan reduksi berlangsung untuk menghasilkan tembaga yang siap untuk dicetak. Selanjutnya, casting well. Casting well adalah metode pencetakan anode tembaga yang dilakukan dengan menuangkan tembaga cair ke cetakan roda putar horizontal. Casting well merupakan metode pencetakan tembaga paling populer yang digunakan hampir semua pabrik peluburan tembaga di dunia. Jadi salah satunya itu ya Smelting Classic yang menggunakan casting well tersebut. Bukan metode pencetakan tembaga paling populer ya pada saat ini yang diciptakan, yaitu dengan inovasi dari bantuan Mitsubishi. Kapabilitas mesin telah terbukti dan baliknya pengguna akan memiliki ketersediaan yang lebih banyak untuk dukung teknik. Uraian terus ada juga sarana pendukung yang terdapat pada PT Smelting Classic. Yang pertama ada pelabuhan dan dermaga. Jadi pelabuhan dan dermaga ini memiliki fungsi yang sangat penting lah, karena itu merupakan pusat dari transportasi pengiriman dari bahan baku, yang dimana bahan baku tersebut yang akan dikirim ke Gresik dari Papua yang merupakan tempat asal dari bahan baku tersebut. Yang kedua, adanya bengkel pemeliharaan dirancang untuk mendukung pemeliharaan area pabrik peluburan, pabrik pemurnian, pabrik asin dan ipal, penanganan bahan baku dan fasilitas tambahan lainnya. Yang kedua itu ada penggunaan utilitas yang terdapat tenaga listrik, gas alam, oksigen, proses air dan air laut pendingin dan kontak. Ada pun laboratorium yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis sampel guna mendukung pemeriksaan mutu bahan baku dan produk. Leburan dan pemurnian tembaga itu terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu konsentrat tembaga, smelter, anoda tembaga, refinery, dan katoda tembaga yang merupakan hasil dari akhir, yang dimana itu merupakan tujuan atau hasil tujuan yang ingin dicapai karena dia sangat mengandung besar kandungan tembaga, yaitu 99,99%.
Dan juga fasilitas tambahan itu ada menara putih yang dimana dapat menghasilkan oksigen dan tenaga listrik. Jadi ada beberapa ya produk samping itu. Yang pertama asam sulfat, telurida tembaga, terak tembaga, yang dimana lumpur anoda, gipsum, yang dimana produk-produk samping tersebut yang akan bakal diolah kembali menjadi barang yang bernilai, barang yang berekonomis. Dan juga perak dan emas itu kan juga terdapat produk samping ya pada saat pemurnian tembaga. Untuk pada smelter yang pertama, smelter yang lama itu belum terdapat alat untuk pemurnian emas, dan juga maka itu dibangunlah smelter yang kedua, yang dimana di smelter kedua tersebut sudah terdapat teknologi untuk pemurnian emas. Dan juga ada juga program strategis dari Mitsubishi tersebut yang dipedomamin oleh PT Smelting Gresik. Yang pertama ada 5S. Yang pertama Seiri, Seton, Seisho, Seiketsu, dan Shitsuke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai ekskursi saya yang ada di PT Smelting Gresik. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.